memberikan loyalitas ya dirinya untuk bersama dengan partai, mengambil sikap untuk berada di Perindo, itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Sentilan-sentilan Pak Bupati menyampaikan bahwa 90% saya dengan Perindo, itu menjadi pertanyaan beliau. Karena begini, saya boleh tanda kutip hari ini saya katakan bahwa ini kan soal transparansi antara kepengurusan DPD, Perindo dengan kader-kader dan keanggotaan yang termasuk dengan abang saya Pak Lukas. Orang-orang baik, cuma sekarang ini kan dia, kalau boleh saya katakan, dia masuk di gerbong yang salah. Katanya pidato Pak Bupati ini menabuh genderang perang gitu, kira-kira di mana konteksnya menabuh genderang perang gitu? Ini kan soal abang Lukas yang meminta untuk berikan kesempatan dia untuk interupsi. Bagaimana dengan hukum? Bagaimana dengan hukum? Nagakeo ini zona merah untuk korupsi. Orang sekelas Pak Simplicius itu orang nggak banyak bicara. Bukan berarti dia nggak tahu. Orang-orang begitu justru kita perlu hati-hati. Justru itu yang mereka keliru. Sedang heboh di Nagakeo ini Pak Hans terkait pidato Bupati ini ya, yang menyentil Perindo gitu. Apa tanggapan Pak Hans? Karena Pak Hans inilah mantan kader Perindo ya sebelumnya ya, yang sempat masuk dalam konsultasi pemilihan legislatif sebelumnya. Saya sebenarnya sampai saat ini saya masih memiliki kartu Perindo. Masih memiliki kartu Perindo? Karena saya belum menyatakan sikap pengunduran diri. Lalu belum ada pencabutan keanggotaan secara resmi dari Perindo. Berarti pasif ya? Saya pasif. Karena saya pikir ya ada hal-hal yang tidak sejalan ya. Karena tujuan saya masuk partai di Perindo itu karena yang pertama terkait visi misi. Perindo mengayomi generasi muda dalam hal memberikan kaderisasi terhadap generasi muda yang memiliki potensi cara berpikir yang masih murni untuk membangun partai ini dengan visi yang besar. Itu yang membuat saya tertarik. Itu di awal ya? Bukan di sekarang. Awal, namun dalam perjalanan dengan masalah kemarin ya, terkait dengan pencalonan figur-figur bupati dan lain-lain. Nah ini yang masih terkait dengan pidato bupati kan, ketika Pak Bupati menyentil Perindo ya, menceritakan sedikit sejarahnya bagaimana beliau bersama Pak Gonzalo berjuang untuk maju dalam kontestasi pilkada di Nagakeo. Nah, tapi ada yang merasa tertusuk gitu, tersinggung lah gitu. Itu mereka nggak mengerti, tidak mengerti dalam internal partai, mereka tidak mengerti, tidak paham. Tapi saya pikir itu hal yang wajar. Siapapun dia ya manusia. Kalaupun saya pasti tersinggung juga. Bagaimana saya ikut memberikan kontribusi real ya, sumbangsi real bersama partai. Membangun dari pencalekan pencalekan, proses fit and proper test secara administratif, ikutin aturan dari daerah sampai pusat, DPD, DPW sampai DPP. Lalu bukan sekedar mendaftar, tapi saya memberikan sumbangsi nyata, real. Artinya ya kontribusi real itu kan misalnya sumbangsi terkait dengan pendanaan untuk masalah BIMTEK, saksi. Itu kan bukan sesuatu yang murah gitu loh. Berarti itu selain kontribusi dari Pak Hans sendiri juga terkait pernyataan Pak Bupati Pak Simplicius Donatus menyatakan bahwa 90% beliau berjuang bersama Perindo. Kira-kira konteks 90% ini yang bisa lebih didetailkan seperti apa? Entah hanya dalam segi bagaimana mereka berkolaborasi saja kah, atau finansial kah, atau hanya satu-satunya partai Perindo yang Pak Simplicius bergabung saat itu? Jadi begini, kalau saya mengikuti dari awal Pak Simplicius yang sekarang ini menjadi bupati, dia memberikan loyalitas ya dirinya untuk bersama dengan partai, mengambil sikap untuk berada di Perindo. Itu bukan ujuk-ujuk gitu loh. Bukan ujuk-ujuk. Karena beliau itu kalau nggak salah ya, kalau tidak salah, yang jelas beliau itu dari awal kita masih pendaftaran caleg, beliau itu
udah dikontak sama teman-teman saya di DPD. Oke. Ya komunikasinya lancar, baik ya sebagai teman. Oke. Ada sebagai apa ya peluang-peluang untuk perekrutan figur-figur ya. dalam hal pilkada. Saya pikir ya beliau udah memberikan kontribusi nyata. Nah, yang pertama adalah ketika beliau diminta oleh DPD itu untuk menerima Perindo, atau masuk di Perindo sebagai anggota. Lalu perjalanannya beliau memberikan kontribusi real kepada partai. Apakah saat itu beliau sudah memiliki KTA dari Perindo? Saya yakin yang lebih tahu itu kan DPD. DPD ya? DPD. Lebih tahu DPD. Tapi yang jelas beliau totalitasnya jelas. Itu yang mengapa dikatakan 90%. 90% itu karena totalitas beliau. Beliau pertama itu nggak ada partai lain loh yang beliau lamar. Cuma Perindo. Masih Perindo. Hanya saja saat itu kan belum menentukan wakil. Iya, wakil. Belum menentukan wakil. Tetapi kita di Perindo itu kan memilih banyak kader. Ada Frans Mado, ada Gonzalo, ada saya, ada yang lain-lain gitu loh. Tetapi kita menyadari ya, ada bahwa mengikuti pilkada ini kan bukan sekadar mendaftar begitu saja, tapi kan harus disupport dengan finansial, lalu dukungan masyarakat itu nyata, baru bisa kita ambil sikap di situ. Nah, terkait keberadaan Pak Simply di dalam Perindo itu sendiri, saya pikir kalau dia katakan 90%, saya boleh katakan iya. Pasti. Kenapa demikian? Ya pasti, karena begini. Dari awal beliau mendaftar sebagai figur satu-satunya dalam bacalon untuk terjun dalam kompetisi pilkada 2024. Itu jelas beliau mengikuti administratif ya, syarat-syarat administratif dari DPP. Beliau menjalankan itu fit and proper test semua, termasuk administrasi lain itu clearkan. Lalu yang kedua, bukan saja mendaftar, di dalam perjalanan ya perekrutan pencalonan caleg, lalu bimtek saksi, beliau memberikan kontribusi real. Saya potong sebentar. Ketika beliau sendiri waktu itu ya, bersama Pak Gonzalo, ikut melakukan fit and proper test. Nah, di saat proses baik dari tingkat DPC ya, untuk DPD ke DPW hingga ke DPP. Nah, dalam proses itu kita merujuk ke Pak Lukas Mulang ya, yang notabene saat ini adalah beliau juga anggota DPRD ya, dari Perindo. Nah, apakah pada saat proses itu Pak Lukas juga berada di dalam line-nya Pak Simplicius dan Pak Gonzalo saat itu, atau hanya Pak Ketua saja, ataupun ada pengurus-pengurus lain yang terlibat? Pak Lukas ini merasa tersinggung sekali gitu loh. Kalau abang saya Pak Lukas Mulang ini, saya melihat dari soal kemarwahan. Kemarwahan dia, saya pikir wajar lah dengan sikap beliau kemarin. Dalam hal tanda kutip, dia mau menekankan bahwa begini, bahwa keberhasilan beliau hari ini adalah murni dari perjuangan pribadinya, kontribusi positif dari pribadinya. Berarti kita bisa katakan individualis dong? Iya, individualistis dalam arti secara finansial, secara perjuangan itu beliau totalitas dia main tunggal. Dia main tunggal, single fighter. Dia makanya ketika sentilan-sentilan Pak Bupati menyampaikan bahwa 90% saya dengan Perindo, itu menjadi pertanyaan beliau. Karena begini, bisa saja beliau merasakan begini, bahwa saya maju dengan kekuatan sendiri, finansial sendiri, dengan kekuatan massa sendiri, tanpa ada support dari Pak Don, Pak Simply. Nah, lalu ketika menyentuh tentang Perindo, saya tersinggung karena saya merasa bahwa saya tidak pernah menerima itu. Nah, saya boleh tanda kutip hari ini saya katakan bahwa ini kan soal transparansi antara kepengurusan DPD, Perindo dengan kader-kader dan keanggotaan yang ada di dalam. Lihat kan Pak Hans juga lah kader Perindo juga di Kabupaten Nagekeo. Saya kader Perindo. Saya dengan Pak Gonzalo, kami berdua ini kan mau dibilang kami perintis. Perintis ya. Kami perintis.
Perindo masuk tahun berapa nih? 2019 itu kan kami sudah fight maju 2019. Provinsi. Saya provinsi, Pak Gonçalo provinsi, Lukas Sembulang juga provinsi. Kami bertiga. Tapi yang lolos Pak Gonçalo. Yang lolos Pak Gonçalo. Ini kan kader-kader yang memang harus kita support sebenarnya. Kalaupun di dalam kader ada orang, kenapa kita harus orang lain gitu loh. Lalu yang kedua, terkait Pak Gonçalo, suka dan tidak suka di dalam internal partai, hari ini Pak Gonçalo adalah wakil bupati kita. Ya. Namun ada hal yang harus digarisbawahi, bahwa masyarakat itu memilih itu bukan karena simpatisan terhadap partai, tetapi terhadap figur. Figur ya. Terhadap figur. Itu yang kita lihat secara sosial ya di sana, bahwa masyarakat di NTT pada umumnya ya. Pada umumnya figur. Begitu. Orang nggak lihat partai, tapi kalau partai dia integritas tidak ada, ya bisa jadi. Hanya soal slogan doang, tapi dalam pelaksanaan tidak jelas, ya mau gimana? Ya, masyarakat bukan lihat itu. Soal figur ya. Soal figur, Ade. Soal berarti paralel dengan itu. Pak Lukas Sembulang benar yang seperti dikatakan oleh Pak Hans tadi, bahwa beliau itu individualistik gitu dalam hal Perindo. Kalau dalam hal perjuangan ya. Dalam hal perjuangan saya ngerti betul ya, karena saat Pak Lukas kampanye, Pak Lukas ini bergerak berjuang untuk mendapatkan dukungan masyarakat, itu murni dia berjuang sendiri. Dia fight, dia support dengan finansial, dengan kekuatan massa dalam keluarga, lingkup keluarga dan komunitas lah. Tapi ketika hari ini Bupati menyentil tentang 90% dari Perindo, itu yang menjadi pertanyaan beliau. Beliau merasa bahwa kita marwah tidak ada nih. Itu saya tahu, saya paham dia. Kita marwah tidak ada, gitu loh. Ada apa ini sebenarnya? Itu yang beliau kejar. Saya paham itu. Cuma kan begini, dalam situasi yang nggak pas. Ya, di agenda tunggal ya. Ini kan paripurna khusus, paripurna tunggal yang sifatnya kan bupati, wakil bupati dia hanya menyampaikan visi misi dan program. Lalu ada sinergisitas antara legislatif dan eksekutif. Ruang interupsi itu tidak ada. Cuma karena mungkin terbawa emosional, terbawa tanda tanya yang berlebihan, sehingga ya abang saya itu tahu toh, dia pikir masih pengacara gitu loh. Beliau juga profesi sebagai pengacara. Dia pikir dia masih sebagai advokat, tapi kan beliau sudah dewan, jadi minimal beliau harus ikutin dong aturan di dalam tatib dewan. Terkait aturan itu juga menjadi satu PR juga lah untuk Pak Lukas juga. Artinya walaupun dewan dalam hal ini konteksnya legislatif bisa bersuara kapan saja, tetapi di sini kan ada eksekutif. Ketika kita masuk ke ruang tertentu, kita ada aturan tertentu. Itu yang memang harus dihargai. Ada ruang RDP, nanti kan Pak Lukas bisa tanya, ada apa nih Pak Bupati, bisa menyampaikan sentilan terkait dengan 90% saya bersama dengan Perindo. Ada apa? Kalau mau transparan buka aja. Saya justru berharap Pak Ketua DPD itu dia klarifikasi. Kalau bisa dia minta maaf kepada Pak Bupati. Terkait ini pernyataan Pak Bupati mengatakan 90% kepada bersama Perindo ya, itu artinya sampai saat ini bahkan di media atau belum tersebar informasi bahwa ada pernyataan permohonan maaf dari Perindo gitu secara langsung gitu. Atau apakah sudah ada bahwa ketika rekomendasi diberikan kepada orang lain? Saya pikir sampai saat ini belum ada. Belum ada ya. Bahkan DPD dan beberapa anggota dewan yang lain yang terpilih saat itu, mereka tuh menyatakan sikap mendukung tanda tangan terhadap orang lain. Itu yang sampai saat ini kami jadi terpecah. Itu sumbernya yang. Sumbernya di situ. Karena begini, realnya yang punya suara ini kita di DPD, Pak. Yang punya caleg jadi ini ada di DPD. DPP ini tidak ada suara, Pak. Kalau per hari ini misalnya mereka tidak mendengar kita, lalu kita ini siapa? Kita ini kan perpanjang tangan DPP. Kalau mereka tidak mendengar DPD, DPW di bawah, lalu mereka dengar orang lain, hasilnya seperti ini, kita kalah total, Pak. Lalu bagaimana tentang regenerasi kepartean? Lalu bagaimana Perindo ini bisa berkembang maju dan bisa diterima oleh masyarakat, sementara aspirasi masyarakat yang nyata aja kita abaikan.
Ini soal. Berarti sejauh ini komunikasi Perindo dari DPD ke DPW, kita ambil di regional dulu, apakah berlangsung dengan baik? Saya mendengar kabar kemarin bahwa ketua DPW Perindo itu sudah dipecat. Itu sudah dipecat atau mengundurkan diri? Saya pikir itu efek daripada persoalan-persoalan yang ada. Residu politik. Akumulasi. Oke. Akumulasi dari residu politik yang ada. Oke. Bahwa semua punya sikap. Oke lah, di satu sisi kita membutuhkan partai, tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab moral ya sebagai kader partai langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu Pak. Kalau soal Pak Jonathan, beliau sudah berhasil melahirkan beberapa calon dewan, anggota dewan, ada beberapa, itu udah luar biasa beliau dalam 2 periode. Lalu terkait Gonzalo, dia sudah bisa melahirkan 4 kader calon anggota dewan di Kabupaten Ngada, ketua DPD Kabupaten Ngada. Apa yang kurang? Iya. Nah, sekarang posisi Pak Gonzalo sudah keluar dari Perindo atau masih? Saya belum tahu karena saya belum menanyakan itu. Saya belum tahu. Tapi saya yakin dia pasti seperti saya. Kemarin mendapatkan rekomendasi dukungan dari PAN ya. PAN ya. Mungkin saja beliau sudah mendapatkan tempat di sana atau tempat yang mana saya juga nggak tahu karena kami tidak masuk ke situ. Saya kemarin itu hanya murni mau mendukung beliau karena saya tahu beliau orang baik. Orang baik, figur yang memang layak dan pantas kita dorong gitu loh. Beliau orang baik dan saya kenal beliau dari perjuangan secara bersama kami berdua, termasuk dengan abang saya Pak Lukas. Pak Lukas juga. Orang-orang baik, cuma sekarang ini kan dia, kalau boleh saya katakan dia masuk di gerbong yang salah. Pak Lukas masuk di gerbong yang salah. Abang saya tuh masuk di gerbong yang salah, gitu. Hanya dia malu saja kalau mau ngomongin saya. Nah sekarang ini Pak Hans, ada tanggapan yang sedikit kontroversi ya dari seorang politisi Golkar, Opa. Kalau saya panggil Opa sebenarnya, tapi siapa nama siapa? Anton Muti. Oke. Katanya pidato Pak Bupati ini menabuh genderang perang gitu. Kira-kira di mana konteksnya menabuh genderang perang gitu? Saya ini kenal Pak Anton itu dari 2004 ya. 2004 saya Pak Anton, Pak Teolabi, Hans Lado, Pak Frans Mola, ada beberapa lagi. Itu kami berada di Demokrat. Sebagai perintis juga untuk di Kabupaten Nageo. Di Kabupaten Nageo, bukan Kabupaten Nageo, masih Kabupaten Ngada. Oh masih di Ngada. Ada. Saya kebetulan saat itu kan baru tamat kuliah ya. Tamat kuliah 3 tahun lah di luar. Jadi saya diajak oleh almarhum Nyoman Raya untuk gabung di partai. Saya belajar banyak di situ. Terkait samping saudara Anton ini, biasalah beliau terlepas dari anggota dewan pernah jadi wartawan kan? Pernah jadi jurnalis. Jurnalis juga. Jadi bahasa hiperbola ini kan kadang-kadang itu bisa memicu provokasi baru. Padahal sebenarnya itu hal yang biasa. Apa genderang perang yang mana yang mau ditaburkan? Nah, kalau kita merujuk pada kejadian itu, ini kan soal Abang Lukas yang meminta untuk berikan kesempatan dia untuk interupsi, tapi kan tidak ditanggapi oleh ketua ya, karena terkait dengan tatib yang sudah disampaikan itu. Ya, saya pikir itu miss kecil lah dalam hal dinamika politik toh. Tetapi bukan berarti karena hal seperti itu bisa menimbulkan genderang perang. Apanya ya genderang perang? Maksud genderang perang apakah mungkin maksud genderang perang yang dimaksudkan oleh Pak Anton ini adalah isi pidato dari Pak Bupati? Isi pidato itu kan sifatnya kan dia hanya mau mengulas mengulas terkait bagaimana dia sampai berada di posisi sebagai bupati dari sisi perjuangan awalnya dia, lalu kebersamaan dia sampai mendapatkan rekomendasi dan dukungan partai. Saya pikir itu hal yang wajar. Nah, hal ini memicu kontroversi juga. Kita lihat di perang di sosial media ya. Perang di sosial media ini cukup berentet ya, sampai juga ada di lingkup ASN, di lingkup birokrasi. Bagaimana Pak Hans melihat
birokrasi dengan politik ini? Saya pikir berlebihan. Yang namanya ASN saat ini dalam birokrasi mereka harus tunduk pada pimpinan dong. Ya. Mereka harus tunduk pada pimpinan. Itu kan yang selama ini kita tuntut netralitas. Cuma yang terjadi kan ASN kita kan banyak kubu-kubuhan. Ya. Kubu-kubuhan kemarin itu sampai terjadi seperti ada sikap mendukung sana, mendukung sini. Itu yang terjadi. Tapi kan hari ini udah selesai kan, Ya. udah clear. Terkait dengan pernyataan ya Pak Anton ya, itu. bahwa ini genderang perang, ada hal yang akan terjadi berkelanjutan. Ya, berkelanjutan. Saya pikir tidak seperti itu juga. Itu mempengaruhi dinamika politik ke depannya juga. Bagaimana soal koalisi gitu. Kalau demi untuk kepentingan masyarakat, ya berarti kan mereka tahu konsekuensinya. Mau koalisi mau tidak, mereka tidak mendukung eksekutif. Kalaupun dia berjuang untuk kepentingan masyarakat, berarti kan konsekuensinya kan mereka yang terima, bukan bupati dong. Nah sekarang kita melihat lagi sedikit ke belakang ya, banyak orang yang mengatakan bahwa bupati tidak bisa kerja. Itu baru 1 minggu orang masuk kantor, gimana tidak bisa kerja? Ukurannya dari mana? Saya juga heran kenapa publik sebegitu cepat yakin dengan perkataan mereka bahwa bupati tidak bisa kerja. Itu terlalu dini dan tendensius ya. Seakan-akan yang bisa kerja itu cuma mereka punya kubu gitu. Itu kekeliruan. Apa hal yang unik nih yang Pak Hans melihat dari Pak Simplicius Donatus dan Pak Gonzalo ya? Hal yang unik ya. Yang pertama begini, kita tidak usah bicara dengan hal-hal yang sifatnya kita belum ketahui. Tetapi secara kepribadian dari mereka berdua ini, saya pikir orang yang cukup humanis ya. Humanis dengan masyarakat, dengan semua orang. Artinya dari sisi untuk saling mendengar itu sudah ada. Sudah ada. Orang ini tidak maunya sendiri tanpa mendengar orang lain, tidak. Orang ini cukup bisa diandalkan. Artinya kembali kepada budaya lokal kita ya, kearifan lokal kita. Ibarat kata mereka itu Mosanua Dake Oda bisa kita andalkan. Untuk saat ini ya. Mereka bisa merangkul semua. Nah, Mosanua Dake Oda ini Pak Hans melihat dari sisi apa kira-kira? Kita melihat ya, Pak Simplicius Donatus adalah seorang mantan hakim ya. Iya. Pasti ada keunggulannya tertentu gitu. Sementara Pak Gonzalo sebagai wakil, beliau mantan anggota DPR ya, punya keunggulan tertentu. Kira-kira konteks bagaimana mengaplikasikan Mosanua Dake Oda itu seperti apa dalam konteks konteks ini ya, kewenangan mereka ya, sebagai bupati. Saya pikir begini. Yang pertama, mereka memiliki sikap kebapaan. Kebapaan itu dia bisa mendengar keluhan masyarakat ya, aspirasi masyarakat, hal-hal orangnya respect, respon, reaktif. Ketika mendengar sesuatu mereka tuh langsung refleks. Mau ada apa, mau berdiskusi, mau mendengar, gitu. Itu yang kita suka dari mereka, figur mereka berdua. Bukan maksudnya bukan ada ruang dengan masyarakat. Yang menjadi soal pemimpin itu membangun sekat sendiri. Kita ini mau komunikasi dengan siapa? Tapi kalau mereka berdua, saya bukan istilahnya mau hiperbola ya, berlebih-lebihan terhadap sikap mereka. Tapi yang saya tahu, orang dua ini respeknya luar biasa dengan masyarakat, dan begini, rendah hati dengan masyarakat, siapa saja mau menyapa. Dan mereka sepertinya tidak ada protokoler gitu loh. Tidak terlalu nampak seperti tidak nampak semacam protokoler atau elitis. Tidak. Mau di dapur, mau di mana, mereka bisa saja, semua bisa membaur. Itu yang kita suka dari cara mereka. Cara mereka beradaptasi ya dengan lingkungan, dengan masyarakat. Nah, kita butuh tuh figur yang begitu. Nah, salah satu PR yang besar bahwa bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan birokrasi nanti. Sekarang begini, saya yakin sikap dasar mereka dua tuh mereka bisa masuk kemana-mana. Mungkin hari ini teman-teman yang
yang kubu sebelah ya, tanda kutip ya. Ini yang inti dari pertanyaan saya mau. Kubu sebelah itu mereka merasa masih melihat Gonzalo sama Pak Simply sebagai figur kompetitor, rival. Nah, mereka masih melihat dari sisi itu berarti mereka belum move on. Belum move on Teman-teman saya itu belum move on. Kira-kira dalam prediksi ini berapa satker gitu, berapa dinas yang belum move on gitu? Ya, saya pikir banyak lah. Cuma kan ini dalam hati doang, gitu. Belum move on. Nah, mereka masih melihat sebagai rival. Itu kekeliruan sebenarnya. Padahal kan kita udah selesai toh. Tapi satu hal yang bisa meyakinkan publik Nagekeo juga bahwa Pak Simplicius Donatus ini mantan hakim ya, dengan 36 tahun mengabdi dalam lembaga penegak hukum, institusi penegakan hukum ya. Kira-kira ya tidak jauh beda juga dengan birokrasi ya, saya pikir. Yang jelas beliau paham aturan, aturan. Lalu yang kedua, beliau paham tentang mekanisme kepegawaian. Iya, lalu beliau memahami tentang sistem birokrasi. Itu saja. Bagaimana dengan hukum? Bagaimana dengan hukum? Nagekeo ini zona merah untuk korupsi. Apakah akan ada treatment khusus di masa pemerintahan Pak Simplicius bersama Pak Gonzalo ini? Mengingat bahwa Pak Simplicius ini adalah mantan hakim. Yang artinya tidak perlu coret-coret banyak ini. Dengan melihat aja kita sudah bisa tahu gitu, atau bagaimana? Begini, orang sekelas Pak Simplicius itu orang nggak banyak bicara, bukan berarti dia nggak tahu. Dia tidak perlu banyak bicara, bukan berarti dia nggak tahu. Don't judge the book by its cover. Iya, orang-orang begitu justru kita perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Justru itu yang mereka keliru. Keliru. Dan jujur kalau saya melihat sekarang dari penegak hukum sendiri, mereka juga hati-hati sekali berhadapan dengan Bupati Nagekeo. Apalagi yang sifatnya titip project, kayak kemarin yang lagi rame itu. Lalu ada intervensi terhadap ASN, terhadap dinas-dinas terkait untuk supaya mendapatkan project. Lalu ada MOU yang sifatnya untuk barter kasus. Hati-hati sekali. Saya pikir itu Pak Hakim sangat memahami ya, Pak. Lihat aja nanti ke depan. Saya yakin. Berarti ini tantangan terbesar untuk birokrasi siap ditatar. Iya. Integritas beliau itu jangan dilihat bahwa beliau tidak banyak ngomong berarti beliau tidak tahu. Hati-hati aja. Orang kalau sudah masuk di mantan hakim, dia sangat teliti dalam segala persoalan. Sangat teliti. Bagaimana dia periksa perkara yang begitu banyak. Teliti dari kalimat per kalimat. Itu rasional. Iya, tafsiran kalimat per kalimat. Dia pasal per pasal. Pak Hans juga hukum. Kita lawyer, sama lawyer. Bagaimana apalagi cuma berkas selembar 2 lembar yang dikasih ke dia, aduh hati-hati aja lah. Artinya bukan kita mau membesar-besarkan, tetapi begini, itu tadi kita jangan cepat membuat kesimpulan bahwa dia tidak banyak bicaranya mungkin agak gagap atau apa, tapi dianggap dia itu orang bodoh tidak bisa bekerja. Tapi kan saya jujur, saya mengenal beliau itu dari saya masih kelas 1 SD ya. Saya masih tinggal di Podenura. Saya tinggal, beliau kan sudah Suradikara di Ende kan saat itu. Podenura itu di Nangaroro ya? Di Nangaroro. Saya kenal beliau dan keluarga besar tuh saya kenal. Keluarganya tuh mau bilang cukup baik lah. Artinya di sini yang dilihat bukan kemampuan bicaranya ya, tapi kemampuan eksekusi ya untuk bupati. Kalau saya pikir itu yang paling penting. Itu yang penting. Untuk Nagekeo, kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah kepemimpinan yang punya visioner, tidak perlu banyak bicara, tapi dia tahu persoalan. Persoalan ini apa, bentuk solusi apa yang dia lakukan, dia ambil gitu. Itu yang penting. Ya zaman sekarang kan banyak masyarakat yang terhipnotis dengan lip service ya. Itu tadi, itu yang kadang-kadang kita kan tidak paham tentang track recordnya mereka toh. Sikap di belakang layar seperti apa kita nggak tahu. Yang kita lihat kan casingnya di depan. Nah ini terakhir nih Pak Hans, sebagai seorang lawyer, terus
sebagai seorang diaspora Nagekeo yang ada di Jakarta, melihat Nagekeo dengan dinamika politik kemarin, kira-kira apa konklusi dan resolusi yang terbaik untuk perpolitikan situasi antara legislatif dengan eksekutif, terus yang kedua melihat bagaimana antara parpol. Kalau saya pikir kita rekonsiliasi Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi dengan situasi saat ini ya yang kurang kondusif. Tidak usahlah banyak buat ketersinggungan satu dengan yang lain ya. Dalam arti begini, tidak perlu hal-hal besar itu dihilangkan ya, yang kalaupun ada gesekan kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita bekerja tuh dengan kedamaian. Legislatif itu bisa bersinergi secara baik dengan eksekutif. Bangunlah, karena hari ini masyarakat percaya kalian. Bangunlah apa yang menjadi harapan masyarakat Nagekeo. Itu yang kita harapkan. Tidak usah ciptakan situasional yang nggak penting, karena itu masyarakat tidak butuh. Masyarakat tidak butuh soal keributan kalian di dewan terkait dengan ketersinggungan yang sifatnya nggak penting itu. Tidak penting. Masyarakat butuh itu adalah hari ini bagaimana kita bersama legislatif, eksekutif dan legislatif itu melihat Nagekeo secara utuh, lalu bagaimana bentuk solusi yang menjadi langkah-langkah konkret untuk supaya persoalannya di Nagekeo ini selesai. Ada hal yang lebih substansial gitu. Jadi hal-hal yang remeh-temeh tidak perlu dibahas lah. Saya pikir itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hanse untuk waktunya yang sudah mau peduli dengan Nagekeo ya, walaupun di Jakarta gitu. Teman-teman Nagekeo, sekian diskusi saya bersama pengacara top dari Nagekeo, Bapak Hans Gore, dan jangan lupa spirito Jogo Wagasama harus tetap dihidupkan. Dihidupkan.